Halo, Assalamualaikum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih ya buat pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana sistem belajarnya? Sebenarnya tidak ada sistem pembelajaran khusus yang saya lakukan, tapi dari semester 1, saya terus menantang diri saya untuk setidaknya ada satu hal yang saya pelajari dalam setiap hari. Entah itu materi perkuliahan dan maupun di luar perkuliahan. Jadi dari sana saya terus bisa mengasah diri saya untuk belajar apa saja di dalam keseharian. Kedua, atur waktu buat kuliah sama organisasinya bagaimana? Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup sering saya dengar, dan dari semester 2 saya mengikuti organisasi sampai sekarang saya selalu mengatur skala prioritas seperti kebanyakan orang. Dan dari sana saya juga mengatur prioritas saya yang pertama adalah kuliah. Jadi, sesibuk apapun kita di organisasi, sebanyak apapun amanah kita, jangan pernah sekalipun kita meninggalkan tugas kuliah kita di dalam keseharian. Oke, lanjut pertanyaan nomor 3. Gimana sih Kak caranya buat menghilangkan insecure dan tetap termotivasi untuk terus berprestasi? Nah, sebenarnya saya pribadi merupakan individu dengan rasa insecure yang cukup tinggi. Namun, ketika saya menemui fase ini di dalam hidup, cara saya untuk menghilangkan rasa insecure saya adalah saya terus mengingat proses saya yang pernah saya lakukan dan yang sedang saya lakukan. Lalu saya terus mengingat impian dan goal saya yang ingin saya capai, dan juga saya terus mengingat bahwasanya saya adalah manusia yang patut saya cintai sepenuhnya. Walaupun itu tidak gampang, tapi seharusnya kita harus terus mencintai diri kita agar perasaan insecure dan tidak termotivasi ini perlahan hilang. Pertanyaan selanjutnya, apa hambatan yang sering Kak Ajeng temui saat menulis dan bagaimana cara mengatasinya? Biasanya hambatan yang sering saya temui adalah yang pertama kurangnya ide atau buntu, yang kedua prokras atau menunda-nunda, yang ketiga adalah hambatan time management saya sendiri. Nah, jika saya menemui hambatan kurangnya ide, biasanya saya mencari referensi lagi terkait hal yang ingin saya tulis dan relate dengan hal yang ingin saya tulis. Lalu, jika saya bertemu dengan hambatan prokras atau menunda-nunda, biasanya saya ingat lagi tentang deadline kapan seharusnya saya menyelesaikan tulisan saya, dan juga saya mengingat lagi proses yang sudah saya lakukan sejauh ini untuk dalam kepenulisan. Lalu yang ketiga, jika hambatan itu datang dari time management saya sendiri, biasanya saya memotivasi diri saya sendiri untuk bisa lebih mengatur skala prioritas, dan juga saya meminta tolong orang-orang terdekat saya untuk mengingatkan hal-hal yang harus saya selesaikan dan juga menjadi reminder bagi saya sendiri agar tulisan saya cepat terselesaikan. Pertanyaan terakhir, rahasia hidup Kak Ajeng yang bisa diikuti oleh mahasiswa biasa aja untuk sampai di titik hebat ini. Sebenarnya saya percaya bahwa tidak ada mahasiswa yang biasa saja. Setiap manusia, setiap mahasiswa pasti memiliki potensinya masing-masing. Dan di sini saatnya kita untuk bisa mengasah potensi kita, entah itu di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Jika ditanya pertanyaan seperti ini, mungkin jawaban saya adalah saya terus mengasah diri saya terus menantang diri saya untuk mencoba banyak hal baru di luar perkuliahan maupun di dalam perkuliahan, belajar banyak hal baru, dan juga mengikuti banyak kegiatan di luar perkuliahan maupun di dalam perkuliahan agar itu terus membuat diri saya tetap berprogres, tetap berproses, tetap bisa mengupgrade diri saya sendiri. Jadi buat teman-teman, jangan pernah merasa bahwa kita adalah mahasiswa biasa saja, karena sebenarnya kita adalah mahasiswa yang luar biasa dan kita memiliki PR besar untuk terus mengasah potensi yang kita punya.